Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di acara Aliyah Podcast edisi Ramadan. Tentu kalau misalkan kita masuk dalam edisi Ramadan, pembahasannya nggak jauh dari yang namanya keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Podcast kali ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya penonton di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya kita harus selalu konsisten menjaga ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini seperti itu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita bakal mengulik sedikit atau kita bakal ngebahas sedikit tentang rahasia puasa Ramadan, mulai dari apa itu rahasia puasa Ramadan, atau ada apa aja sih rahasia puasa Ramadan itu. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah juga sudah hadir bersama kita narasumber kita yang memang ahli dalam bidangnya, yang sudah siap berbincang dengan kita membahas tentang tadi rahasia puasa Ramadan. Beliau adalah Ustadz Agus Khairul Anwar LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah khair. Nah, jadi seperti yang tadi saya udah jelasin di awal, Ustadz, kita bakal ngebahas sedikit tentang yang namanya rahasia puasa Ramadan seperti itu kan. Karena banyak juga dari kita atau masyarakat di luar sana yang memang masih belum tahu gitu apa sih rahasia di balik puasa Ramadan itu, entah ibrohnya atau alasan-alasan kenapa diturunkannya bulan Ramadan dan alasan-alasan kenapa diadakannya puasa seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan dari Ustadz sendiri itu gimana Ustadz untuk menanggapi pernyataan apa sih rahasia puasa Ramadan seperti itu Ustadz? Iya, jadi yang pertama itu kita coba untuk kembali ke kitab salaf ya. Jadi di situ ada kitabnya Imam Ghazali di situ yang menyampaikan berkaitan sama Asrarus Shaum. Di situ beliau membagi menjadi 3 kategori untuk orang yang berpuasa. Nah, yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu kalau kita melihat bahwa dia sudah melaksanakan syarat, rukun, dan menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa. Ini masuk ke puasanya orang awam. Kemudian di tingkatan kedua, di situ ada puasanya khusus. Nah, golongan khusus ini jadi dia tidak hanya memperhatikan sesuatu yang membatalkan puasa saja kan gitu kan, dari makan, minum, berjima ataupun menyengaja untuk mutah kan gitu. Akan tetapi dia sudah mulai naik ke level berikutnya, yaitu dia mulai menjaga lisannya, menjaga tangan dan kakinya, kemudian juga menjaga dari hal-hal yang mungkin menuju ke asam atau ke dosa. Nah, ini masuk ke golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga ini mungkin golongan yang teratas ya, mungkin sulit juga untuk kita menaiki atau menggapai level itu, yaitu orang yang mampu untuk menjaga hatinya agar tetap terikat kepada Allah. Jadi dia meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Maksudnya duniawiyah ini kan ketika kita beraktivitas, ketika kita bernafas, hidup itu kan pikiran kita akan terus gerak kan gitu. Jadi memikirkan apa saja. Nah, kemudian hati kita juga sama kan gitu. Nah, di level ini hati itu ya tetap ke Allah kan itu. Kemudian juga pikiran itu ya tidak liar memikirkan duniawiyah, pendapatan saya seperti apa, kemudian nanti berpikir untuk lebaran tuh nanti saya harus menggunakan pakaian apa, kemudian harus menyiapkan makan apa kan itu. Nah, ini semuanya dihindari sehingga akal, pikiran semuanya itu lillah seperti itu. Kemudian keistimewaan puasa ya. Jadi kita melihat bahwa ada redaksi hadis yang menyampaikan bahwa shaum itu adalah li kan gitu. Maksudnya Allah sendiri yang akan memberikan pahala untuk puasa ini ya. Karena puasa ini kan sifatnya sirun atau rahasia. Maksudnya puasa itu kan yang tahu kita sendiri. Berbeda dengan
ibadah-ibadah yang lain yang mungkin itu terlihat oleh orang lain kayak sholat, orang menyaksikan. Kemudian qiraatul Quran, orang juga menyaksikan kan. Tapi kalau puasa kan gitu kan, kita seumpamanya melakukan sesuatu ataupun mungkin ada hal yang membatalkan, itu orang lain tidak tahu kan gitu kan. Jadi ini kembali kepada kita, ketika ini ibadah yang sifatnya itu tidak tampak, tidak dilihat oleh orang lain. Nah, sejauh mana kita bisa melakukan ibadah tersebut. Makanya di puasa ini kan cuman ada dua ya. Yang pertama adalah tarkun wa imsak kan gitu. Jadi dia yang pertama imsaknya itu menahan dari hal-hal yang membatalkan kan gitu. Tarkun juga dia meninggalkan hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu mungkin keistimewaan dalam puasa itu kan ketika seseorang berpuasa, dia itu akan menghindari syahwat. Syahwat ini kan untuk sumbernya dari syahwat itu adalah makan dan minum. Jadi ketika seseorang itu dia makan, minum banyak, maka syahwatnya juga akan tinggi, akan meningkat. Kemauannya juga akan banyak kan itu. Maka ketika dia berpuasa, kemudian juga mengevaluasi dalam puasanya kan gitu. Puasanya itu benar atau tidak, atau hanya sebatas sahur yang banyak, kemudian dia hanya melihat kepada dohirnya saja ya. Maksudnya tidak melihat kepada hal-hal yang sifatnya mungkin samar ya, atau yang tidak tampak, tapi dia hanya melihat ke dohir saja, makan banyak, kemudian dia berpuasa, kemudian ketika nanti maghrib dia iftarnya juga banyak karena balas dendam. Nah, ini tidak akan mengurangi tadi, bisa menekan syahwat tadi. Makanya harapan kita itu naik level gitu. Jadi tidak hanya cuman ritual puasa kita menjalankan kewajiban aja, akan tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari puasa tersebut. Jadi kalau kita memiliki banyak sifat keburukan dalam diri kita ya, seumpamanya emosional kan itu. Nah, emosional itu bagus atau tidak? Kalau kita melihat bahwa ini adalah tidak bagus kan itu, maka waktu puasa ini sebagai madrasah bagaimana kita bisa menurunkan tingkat emosi kita kan gitu. Kita latih. Ketika kita berpuasa kan kita kan syahwatnya turun karena asupan makanan kan juga berkurang. Nah, maka di situ kita coba latih. Tingkat emosi kita itu masih tinggi atau sudah bisa diturunkan kan gitu. Nah, kemudian kita juga coba lihat sifat-sifat buruk yang lainnya apa kan gitu. Apakah bakhil atau mungkin kita tidak mau berbagi kepada teman saudara kita kan. Nah, ketika kita melihat bahwa dalam diri kita ada itu, coba kita turunkan tadi dengan lewat evaluasi dalam puasa kita. Tidak hanya kita mengejar bahwa kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa yang diawali dari sahur kemudian diakhiri ketika iftar kan gitu. Akan tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai-nilai positif dengan menghilangkan sifat-sifat yang mungkin menurut kita itu adalah sifat yang negatif dalam diri kita. Mungkin itu sebenarnya. Berarti intinya adalah puasa itu bisa menjadi penangkal bagi diri kita ya Sat ya. Dari mulai tadi yang sudah disebutkan dari sifat kita yang mungkin emosional dan untuk penangkal dari syahwat kita gitu. Jadi ini sesuai dengan hadis Rasul fa innahu lahu wija kan itu. Jadi dalam hadis yang berkaitan sama anjuran untuk menikah kan di situ kan di akhir kan fa innahu lahu wija. Jadi kalau nggak mampu untuk menikah ya berpuasa gitu kan. Karena puasa itu sebagai tameng atau perisai. Nah, perisai ini karena tadi ketika berpuasa memang benar-benar kita berpuasa itu yang pertama taqarrub ilallah kan itu, mendekatkan kepada Allah. Jadi tidak hanya cuma ritual yang kita kejar saja, akan tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah, kemudian mengambil nilai-nilai yang ada, sehingga
puasa itu benar bisa menjadi belenggu untuk setan kan gitu. Jadi kalau seumpama kita seumpamanya lagi ngobrol-ngobrol santai kan gitu kan, ini kok masih ada pencurian, ini kok masih ada perampokan, ini masih ada maksiat-maksiat, bukankah setan sudah dibelenggu kan gitu. Nah, yang membelenggu itu kita kan gitu. Maksudnya yang membelenggu kita itu, jadi setan ini kalau dalam redaksi hadis itu kan lewatnya adalah majrad dam, yaitu aliran darah ini. Nah, ketika kita menyedikitkan makan, maka kita akan menipiskan atau mengecilkan jalan darah tadi, maksudnya jalan setan tersebut. Dalam pemahaman yang lain itu bahwa ketika kita makannya banyak, minumnya banyak, maka syahwatnya tinggi, keinginannya juga banyak. Ketika itu bisa ditekan, ya sahur secukupnya, kemudian juga berbuka secukupnya kan gitu, yang sesuai dibutuhkan oleh tubuh kita, maka di situ akan menjadi perisai tadi. Akhirnya syahwat itu bisa turun kan gitu, keinginan bisa turun. Nah, ketika syahwat turun, keinginan turun, maka kita akan bisa menerima nilai-nilai positif. Jadi ketika teman kita melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung emosional ketika menanggapi atau melihat hal tersebut, akan tetapi kita masih sempat berpikir apa yang dilakukan oleh teman kita ini disengaja atau tidak sengaja kan ini. Ketika dia itu tidak disengaja, semua yang menjatuhkan kitab kita atau mungkin menjatuhkan gelas kita kan itu, atau menjatuhkan yang mungkin itu adalah makanan yang mau kita buat buka, tiba-tiba dijatuhkan sama teman kita kan itu kan langsung kita emosi kan itu. Nah, ketika kita bisa berpikir, akhirnya kan dada kita itu lebih luas untuk bisa memberikan maaf kepada teman kita. Nah, ini adalah sebuah latihan sebagai apakah madrasah atau sekolah kan gitu kan. Jadi yang diharapkan itu kan di akhir ayatnya itu kan la'allakum tattaqun kan gitu. Jadi setelah proses dia sekolah atau berada di madrasah selama 1 bulan, apakah itu 30 hari atau 29 hari kan itu. Nah, diharapkannya itu dia itu bisa sukses, bisa mengendalikan dirinya, kemudian juga bisa mengikis tadi sifat-sifat yang kurang baik, yang mungkin itu tercela, ataupun mungkin dia suka kepada sesuatu yang maksiat. Itu selesai Ramadan itu dia menjadi pribadi yang mungkin berubah dari awalnya, seperti itu. Nah, Sat, kalau misalkan balik lagi nih, Sat, kan judul kita kan rahasia puasa Ramadan gitu. Ada gak sih, Sat, alasan yang tertentu kenapa Allah menurunkan perintah berpuasa di bulan Ramadan gitu? Iya, jadi ini kan hal yang mungkin kita bisa coba untuk membandingkan ataupun mungkin kita nalar ya. Jadi kita nalar itu, kita menemukan untuk perintah berpuasa ini ya di agama Islam. Kalau kita melihat agama-agama yang ada untuk saat ini, apakah itu di Indonesia atau mungkin di internasional seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat positif sekali kalau kita melihat bahwa dalam 1 tahun 12 bulan itu ada 1 bulan itu bulan yang mana kita bisa semuanya itu fokus untuk beribadah ini. Kalaupun kita lagi bertikai, kita juga di situ akan terpikirkan, oh saya lagi puasa ini. Kemudian juga ketika di keluarga itu tidak harmonis, ketika di bulan puasa itu bisa semuanya menyatu gitu. Sahur bareng, buka bareng kan gitu. Kemudian banyak aktivitas yang sifatnya itu kekeluargaan itu bisa dilakukan di rumah. Nah, ini adalah anugerah yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena memang di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang keduanya juga memberikan Lailatul Qadar juga di bulan Ramadan ini. Nah, karena ingin memberikan karom sama fadlnya, maksudnya Allah itu ingin memberikan keutamaan-keutamaan kepada hambanya, maka lewat bulan suci Ramadan ini semuanya itu bisa dilipat gandakan dari pahala, kemudian juga dari hal-hal yang positifnya, kemudian juga Allah sendiri yang mencatat dan yang akan memberikan pahalanya kan gitu. Nah, ini sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada
umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu karena usianya yang mungkin relatif terbatas antara 60 sampai 70 kan gitu kan, atau karena yang lain? Tapi yang jelas itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan sebuah kesempatan untuk bisa bersua atau bergabung dengan bulan suci Ramadan. Ya, itu mungkin. Mungkin intinya adalah yang dari tadi Ustadz Agus sampaikan, dari awal puasa itu adalah sebagai penangkal dari hawa nafsu, karena memang banyak juga sih sebenarnya dari kita atau dari masyarakat di luar sana yang memang menjadikan puasa itu, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan hanya sebagai untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim gitu, tanpa tahu apa sih rahasia di balik puasa Ramadan itu, atau apa sih keutamaan-keutamaan di baliknya, seperti itu. Nah, mungkin sekian sih yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah kita sebagai kaum muslimin tidak menjalankan suatu ibadah itu hanya sebagai untuk menggugurkan suatu kewajiban saja, tapi kita juga harus belajar maknanya, rahasia-rahasianya, keutamaan-keutamaannya, karena segala sesuatu yang Allah perintahkan pastinya memiliki ibrohnya masing-masing, seperti itu. Baik Sat, sebelumnya terima kasih Sat Agus. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil ibrohnya, kita bisa sama-sama mengambil manfaatnya dari apa yang sudah tadi disampaikan. Oke, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa dan teman-teman di luar sana, selamat berbuka puasa bagi waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan puasa kita hari ini atau puasa kita yang kemarin dan puasa kita ke depan ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.